Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Malam-malam makan buah lontar. Yang kagak jawab salam pantatnya lebar. Udah lebar, Bu. Udah lebar kata ibu. Makanya dijawab salamnya biar nggak makin lebar. Kasihan itu bapak-bapak. Ya, di kamar nggak kebagian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yarhamul 'uyuna idza dum'at wal quluba idza khashi'at wan nufusa idza khada'at wal 'azaima idza ijtama'at ar-ra'ufu ila al-asbab munqata'at wal maqsudu ila al-abwab mumtani'at. Subhana man wasi'at rahmatuhu kulla syai'in wa haqqa laha in wasi'at. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan lan tu'za wa lan tuz'ija bi ayyi syahadatin kanat, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Yaqulu 'azza wa jalla fil furqanil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Yang sama-sama kami hormati, itu bisa dikasih listnya. Kalau ada yang nggak kesebut saya mohon maaf Bapak Ibu. Ketua DKM Haji Andi, ada orangnya ada. Bapak RT Sumino, betul Pak Sumino. Haji Dorrahman, Haji Selamat, Bapak Jono selaku tokoh masyarakat, dan Ustadz Haji Tubagus DKM Masjid At-Taqwa, Abuya Muhammad Yusuf, juga para hasatid, para hujjaj, para sepuh, para guru kita, para
kiai yang hadir pada malam hari ini, kita doakan beliau-beliau semua panjang umur dalam ketaatan. Allah mudahkan segala urusannya, Allah lancarkan rezekinya, Allah limpahkan berkah untuk hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa kepada para panitia yang kami hormati, yang sudah merelakan, mengorbankan waktu, tenaganya, materinya untuk kelancaran acara pada malam hari ini. Para pemuda, para pemudi, mudah-mudahan para pemuda, para pemudi di sini senantiasa diberikan istiqamah di jalan Allah. Amin. Tak lupa tim hadrah az-zikra, masya Allah, yang sudah melantunkan indahnya syair-syair, salawat-salawat yang tadi sama-sama kita dengar. Mudah-mudahan itu bisa menjadi wasilah kita mendapatkan syafaatul ummahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa ini bocah mending bener ya. Nggak apa-apa Pak, tapi jangan dimarahin. Alhamdulillah nih anak-anak kecil masih mau hadir. Melihat anak-anak kecil di luar sana, ya udah nggak mau hadir-hadir kayak gini, udah yang penting ada HP, ada kuota, selesai. Maka alhamdulillah di sini anak-anak kecil masih ramai kayak gini hadir di majelis. Alhamdulillah, nggak apa-apa, jangan dimarahin. Tapi jangan berisik Tom. Ini gue mau ngomong dulu nih, jangan berisik. Ya. Tak lupa ta'zim, salam penghormatan yang paling mulia saya aturkan kepada para hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, Bapak Ibu yang hadir di majelis ini, semua angkat tangannya, kita berdoa mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah ampuni segala dosa kita. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sehat Allah jaga sehatnya, Allah mudahkan segala urusannya. Ibu-ibu yang sedang mengurus rumah tangga Allah mudahkan dalam urusannya, dalam mendidik anaknya, dalam melayani suaminya. Bapak-bapak yang sedang mencari nafkah Allah mudahkan dalam mencari rezeki halalnya. Yang istrinya masih satu jadi dua, saya nggak amin. Saya nggak amin. Saya nggak ikut-ikutan dulu. Amin ya Rabbal. Yang punya hutang, kreditan, angsuran, cicilan Allah mudahkan dalam menunaikannya. Kenceng bener ketahuan ini, woi. Motor berapa bulan lagi motor? Iya. Paylater berapa bulan lagi paylater? Amin ya Rabbal. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata dan rasa yang pantas kita utarakan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh karena nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa bermuwajahah,
Kita masih bisa bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi pada kesempatan kali ini untuk sama-sama mengingat hari di mana manusia terbaik lahir, di mana kekasih Allah lahir. Siapa dia? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Tangan kita, mulut kita, wajah kita, lisan kita, kaki kita, sekalipun kita gunakan untuk bermaksiat, tapi Allah tidak pernah melepaskan nikmatnya. Maka patut kita ucapkan alhamdulillah. Ya, itu Allah tuh. Kita maksiat tiap hari, kita berbuat dosa tiap hari, sholat kagak, ya, sedekah jarang, maksiat jalan, dosa ngalir. Tapi pernah nggak Allah hentikan nikmatnya untuk kita? Sekalipun pernah, ya berarti udah dipanggil sama Allah, udah mati, udah meninggal. Tapi selain itu, coba bayangin Bapak Ibu, kalau kita bernafas sekali hirup, Allah pasang tarif. Bayangin tuh, sekali hirup nafas 2000 kan, misalnya banyak. Berapa kali sehari kita nafas? 2000, 2000. Tapi tidak pernah Allah memberikan batasan nikmatnya untuk kita. Maka patut kita ucapkan alhamdulillah. Ini salah satu yang sering kita lupakan sebab ini gara-gara dibatuin tadi ini mati-matian baik. Maaf ya, yang semuanya kelihatan. Selama COVID ada, alhamdulillah gak pernah kena positif. Ya, gak pernah dites soalnya, gak tahu jadi. Alhamdulillah. Tak lupa selawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada sebaik-baik suri tauladan manusia pada umumnya, sebaik-baik suri tauladan umat muslim khususnya, yang pada malam hari ini kita akan peringati, kita akan ingat-ingat riwayat hidupnya, perjuangannya, profilnya, yang rela di akhir hayatnya bukan istrinya, bukan orang tuanya, bukan sahabatnya, bukan keluarganya, yang disebut ketika akhir hayatnya siapa? Umatnya. Yang disebut di akhir hayatnya ummati. Artinya apa? Di akhir hidupnya manusia ini hanya memikirkan kita, yang sebenarnya itu masih sangat jauh, Bapak Ibu, masih sangat jauh. 1400 tahun lalu Rasulullah udah ingat sama kita. Kurang luar biasa apa ini manusia satu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan untuk membasahi lisan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah kalau di sini sudah punya tim Hadrah Az-Zikra, ya, para pemuda-pemuda yang senantiasa menghantarkan kita
untuk berselawat kepada Nabi. Entong dangdutan baik Pak. Orang-orang Cikoneng baru. Ya. Entong koploan baik. Selawat, dengerin selawat ya. Barangkali dari wasilah itu kita bisa mendapatkan syafaatul ummahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, ahibba'il kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Para jamaah Musalla Al-Ihsan desa apa namanya itu tadi nggak dikasih tahu. Desa apa Pak? Cikoneng. Itu nggak bisa nyuting Cikoneng semuanya. Masya Allah. Ya nggak? Jati kelurahan. Nggak bisa kena kecamatan semuanya orang-orang Jati. Cikoneng baru mah. Kalau nggak pakai ini. Ya, mudah-mudahan para jamaah sekalian senantiasa diberikan sehat wal afiat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini malam ini temanya apa nih? Ada temanya. Kuatkan persatuan Islamiyah sesuai ajaran Nabi. Masya Allah. Ini siap ini ngebahas ginian ini. Siap. Kalau siap saya berdiri dah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahibba'il kiram. Sebenarnya kalau kita ingin membahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya seumur hidup kita tidak akan mampu. Jangankan satu malam, satu minggu, satu bulan, satu tahun, seumur hidup kita tidak akan mampu untuk mempelajari kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Satu kita ambil saja. Tadi di sini baca maulid apa? Barzanji. Ada dalam satu syair maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diterangkan apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ahsanan nas khalqan wa khuluqan. Ahsan ini kalau dalam ilmu nahwu itu isim tafdil Bapak Ibu. Gramatika bahasa Arab. Dari kalimat hasan artinya baik berubah jadi ahsan, artinya sebaik-baiknya atau yang paling baik. Ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Apa itu khalqan? Apa itu khuluqan? Nah, kita belajar di bareng-bareng ya. Ini dari kalimat ini aja sementara kita ulas sampai pagi juga nggak muat Bapak Ibu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baiknya manusia khalqan wa khuluqan. Dari segi rupanya khalqan, penciptaannya, wajahnya, badannya, tubuhnya, jasmaninya ahsan, sebaik-baiknya manusia. Wa khuluqan, akhlaknya sebaik-baiknya manusia khalqan wa khuluqan. Jasmaninya paling baik, akhlaknya juga paling baik. Jadi yang ringan-ringan aja dulu kita bahas. Dijelaskan oleh para ulama yang disebut ahsanan nasi khalqan wa khuluqan itu apa? Ayo kita ulas satu-satu, coba. Sedikit-sedikit aja nih kita ambil kulit-kulitnya nih Bapak Ibu. Ahsanan nasi khalqan. Nabi itu paling sempurna dari jasmani. Sempurna apa? Dari jasmaninya. Dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki, Nabi itu paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satu aja nih kita cari, kita ulas. Apa salah satunya? Dijelaskan oleh sahabat Jabir. Ma masastu alyan. Sahabat Jabir ini tidak pernah menyentuh, memegang sesuatu yang lebih lembut
dicari sumpah manapun yang ada dari berbagai belahan dunia, dicari mana yang paling lembut, tidak ada yang bisa menyaingi lembutnya tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma masastu alyan wala dibajan. Ini sahabat yang bersaksi. Jadi sahabat itu kalau nyentuh tangan Nabi, kulit Nabi, gak ada tuh sumpah manapun yang paling halus kecuali dari tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali tangannya Nabi. Itu salah satunya. Apalagi banyak Bapak Ibu. Yang paling ngomong apa? Keringatnya Nabi. Bicara keringat. Keringatnya Nabi itu apa? Ma'atyab min misik. Jadi keringatnya Nabi itu lebih harum daripada misik. Kalau keringat kita, bapak-bapak pulang kerja ya kan? Ya, gimana ibu-ibu? Gimana ibu-ibu harumnya? Ya, oh kalau ibu-ibu kan sudah cinta, surgaku ada di suamiku. Ya, mau kesemak kayak apa kok baunya, peluk aja pokoknya. Ya kalau nggak gitu nggak dikasih jatah bulanan ya Bu. Keringatnya Nabi itu lebih wangi daripada wangi misik. Bapak Ibu bayangkan. Dijelaskan juga tuh di Maulid Ad-Dibai. Idza marra bi tariqin urifa min tibbihi annahu qad marra fi. Sahih? Jadi Nabi SAW itu kalau lewat di suatu jalan, ya, urifa min tibbihi, diketahui dari harumnya, dari wanginya. Jadi jalan itu nabinya udah nggak ada, tapi harumnya masih nempel. Nah itu Nabi Bapak Ibu. Ya kalau kita nggak dekat 1 meter Pak, hanyir apa ini? Ya, itu khalqannya. Dari segi penciptanya yang masih banyak lagi kalau kita ceritakan sampai subuh juga gak kelar. Belum lagi kita bicarakan khuluqannya Nabi, akhlaknya Nabi. Dari mana kita belajarnya nih? Kita ambil aja nih bagaimana rumah tangganya Nabi Bapak Ibu. Bagaimana rumah tangganya Nabi? Ini pelajaran buat ibu-ibu dan sekarang nih. Ya. Ibu-ibu kalau bapak-bapak pulang ngapain? Kalau bapak-bapaknya pulang kerja, ibu-ibu ngapain? Ini kalau bapak-bapak baru pulang kerja nih, ibu-ibu ngapain? Nah, ngapain Pak? Jawab Pak. Main HP ya Allah. Kayak gini pengen surga, mimpi. Kita ambil contoh dari rumah tangga Nabi. Bagaimana Siti Aisyah ketika Nabi SAW baru pulang? Gimana tuh Siti Aisyah kalau Nabi SAW baru pulang? Nih Bu, dengerin Bu. Bu. Siti Aisyah itu kalau Nabi baru pulang, ya, gimana? Diambil satu kain, terus langsung dielapin tuh wajahnya Nabi. Ya man fi wajhihi nur, sambil berkata, wahai manusia yang di wajahnya itu penuh cahaya. Sambil diendus-endus tuh Nabi, sambil dicium-cium tuh Nabi. Siti Aisyah tuh. Ya itu contohnya. Kalau bapak, kalau ibu-ibu mau surga ya kayak gitu, tiru Nabi. Berarti mulai besok nih bapak-bapak pulang kerja, ya, assalamualaikum deh, masya Allah suamiku tercinta pulang. Sini saya mau apa tuh? Rasain tuh minus bautnya.
Iya Bapak Ibu, ini kita bilang nyontohin Nabi, tapi banyak hal-hal kecil yang sebenarnya Nabi SAW itu contohkan kepada kita, tapi rasanya berat banget kita itu menjalaninya. Pengen dapat syafaatnya Nabi, ya sunnah kecilnya aja dulu tuh. Bagaimana istri ke suami, sebaliknya bagaimana suami ke istri, tenang Bu, saya belain. Gimana Nabi itu kalau baru pulang? Gimana Nabi kalau manggil istrinya? Gimana Nabi kalau manggil Siti Aisyah? Punya panggilan sendiri, panggilan kesayangan. Ya Humairah, yes. Wahai yang pipinya kemerah-merahan. Yes. Ya kalau Aisyah pipinya kemerah-merahan karena memang wajahnya terang kelihatan Bu, putih. Bapaknya bilang, Pak Ustadz saya mau manggil istri saya Humairah yang kemerah-merahan, nggak kelihatan merah-merahnya Pak Ustadz. Ya Humairah, wahai yang pipinya merah merona atau kemerah-merahan. Ya, jadi kalau ibu-ibu ya baru pulang nih bapak disambut, wahai suamiku tercinta, bagaimana hari ini pekerjaannya? Nggak bisa memang kita kayak Nabi seromantis itu. Ya udah, seenggaknya kita beradab, belajar bagaimana Nabi SAW memperlakukan istrinya, bagaimana istri Nabi memperlakukan suaminya. Gengsi Ustaz, udah punya anak 5 mah, udah punya anak 10 mah, kagak ada lagi cinta-cintaan. Ini nih penyakit kita. Ya, padahal hakikatnya rumah tangga itu sampai akhir hayat. Artinya apa? Romantisme itu harus tetap dijaga. Kita contoh Nabi bilang kita maulid nih, mencontohin Nabi, bisa itu bisa. Ya, bisa nih ya. Ini janji ibu-ibu bapak-bapak nih pulang dari sini besoknya ya, bapak-bapak baru pulang kerja disambut langsung ibu-ibu. Ya, suamiku mau minum kopi apa teh? Yes. Atau mau air putih? Ya. Atau mau aku aja langsung? Yes. Jangan gitu. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita mencontohkan Nabi, rasanya sangat jauh diri kita untuk bisa mengikuti kepribadian Nabi. Betul. Banyak yang kayak gitu ngomong, Pak Ustadz cerita tentang Nabi, kita kan bukan Nabi. Memang betul kita bukan Nabi. Tapi Rasul SAW diutus apa? Diutus untuk apa? Untuk kita ikuti teladannya. Betul. Nah, ini jawaban orang-orang jahiliyah. Kita ajarin sunnah. Ayo itu sunnah. Ya itu kita kan bukan Nabi. Gak boleh kayak gitu. Apa yang diajarkan Nabi kepada kita, kita ikuti. Walaupun kita belum sempurna mengikutinya, tapi setidaknya itu bisa menjadi saksi nanti ketika kita di akhirat, di padang mahsyar, ketika kita meminta pertolongan kepada Allah melalui wasilah syafaatul uzmahnya Nabi sudi menanya ke kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan mata kita tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat Nabi. Mudah-mudahan tangan kita tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersalaman bersama Nabi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nih banyak nih kalau kita mau tuh kupas tuntas rasanya seumur hidup kita pun nggak mampu kalau kita mencontohkan kepribadian Nabi. Tapi setidaknya sedikit-sedikit aja nih kita ambil. Bagaimana tadi Nabi berumah tangga, bagaimana tadi Nabi bersikap kepada keluarganya, suami istrinya, ya. Yang ngomong-ngomong saja kita ambil. Belum selesai tadi penjelasan ahsanan nasi khalqan wa khuluqan.
Jadi Nabi SAW itu sebaik-baiknya manusia dari segi penciptaannya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, wa khuluqan, dan akhlaknya Nabi. Nah, kalau kita ceritain akhlaknya Nabi, makin gak kelar ini sehari semalam juga. Bagaimana Nabi SAW memperlakukan orang yang membencinya? Salah seorang kafir yang pada saat itu kafir buta, mungkin sebagian sudah ada yang tahu kisah ini. Itu setiap hari kerjaannya ngatain Nabi, Bapak Ibu. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu penyihir, Muhammad itu pendusta. Dia buta. Tapi setiap hari yang nyuapin dia makan itu Nabi SAW. Jadi ketika dia sedang mencak-mencak tuh menghina Nabi, Nabinya ada di situ. Tapi terus Nabi SAW itu sabar. Nabi terus suapin dia setiap hari. Setiap hari orang itu Nabi itu dihina-hina sama dia. Tapi Rasul SAW tidak pernah benci, tidak pernah dendam. Bahkan Rasul tetap nyuapin dia sampai Rasul SAW itu meninggal. Ya, orang itu, Rasul SAW itu meninggal, digantikan oleh sahabat Abu Bakar. Nah, ketika Abu Bakar nyuapin salah seorang kafir itu, seorang kafir itu bertanya, tangan ini bukan tangan yang biasa nyuapin saya, katanya. Tuh, Masya Allah. Padahal nyuapin doang, tapi kerasa tuh kalau itu tangannya Nabi. Lalu dikasih tahu tuh sama Abu Bakar, sesungguhnya yang selama ini nyuapin kamu itu Muhammad SAW. Maka ketika itu juga kafir itu bersyahadat di depan Abu Bakar As-Siddiq. Itu salah satu kemuliaan Nabi, Bapak Ibu sekalian. Khalqan wa khuluqan, dari segi jasmaninya, penciptaannya, dan akhlaknya. Apalagi akhlaknya yang jelas, ya innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Memang Rasul itu diutus untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Maka ini saya beberapa hari lalu ketemu sama orang-orang yang wallahu a'lam, ya, saya nggak mau komen seperti itu. Untuk apa Pak Ustaz Maulid Nabi? Untuk apa kita ingat hari lahirnya Nabi? Hari lahirnya Nabi saja masih diperdebatkan. Memang betul itu. Beberapa ulama berdebat, ikhtilaf, ada yang bilang 8 Rabiul Awal, ada yang bilang 10 Rabiul Awal. Tapi pemerintah kita menetapkan bahwasannya Maulid Nabi itu 12 Rabiul Awal. Kita harus ikuti. Kenapa? Perintah Allah. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Sudah ditetapkan oleh pemerintah kita Maulid Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Orang itu nanya, ngapain Pak Ustaz? Gimana dalilnya apa Maulid Nabi? Ya, ini fenomena-fenomena seperti ini yang lagi maraknya, Bapak Ibu. Saya itu paling malas komen sebenarnya. Ya, tapi kalau dipancing-pancing ya udah. Lo jual gua. Saya nggak jawab pakai dalil macam-macam. Saya cuma jawab gini. Antum tahu nggak yang hadir di majelis Maulid itu siapa aja? Ya pasti orang yang kayak gitu. Yang kayak gitu gimana? Ya yang kayak gitu. Antum tahu nggak itu yang hadir di majelis Maulid? Apakah orang yang setiap hari sholat? Apakah orang yang memang sudah mendapatkan hidayah? Apakah orang yang memang setiap hari ingat Allah? Antum tahu nggak? Ya nggak tahu sih, kan kita nanya satu-satu. Begitu loh. Ini luar biasanya Nabi, Bapak Ibu.
Simpel aja jawabnya. Di Maulid ini, nah ini ranah persatuan yang tadi saya di request untuk bahas persatuan kesatuan. Ya, Maulid ini untuk apa? Kita nggak pernah tahu. Barangkali ada saudara kita yang jauh di sana yang lupa bacaan sholat, yang tidak pernah nginjak masjid, yang lupa bacaan sholawat, yang tidak tahu bagaimana riwayat Nabi SAW, hadir di majelis maulid, dapat hidayah, besok datang ke musola untuk sholat. Betul. Kita nggak pernah tahu. Undangan Maulid Nabi Desa Cikoneng. Hati saya agak bergetar ini kayaknya. Dia nggak pernah sholat. Jangankan sholat sunnah, sholat wajib pun tidak. Hadir di majelis, dengar lantunan ayat Quran, dengar sholawat Nabi, dengar syair-syair pujian Nabi, dapat hidayah, sholat ke masjid. Siapa yang dapat pahalanya? Penyelenggara. Betul. Simpel aja Bapak Ibu jawabnya. Jadi kita nggak pernah tahu wasilah dari apa. Ya, kok masih kita merindukan maulid itu boleh atau enggak? Maulid itu mana dalilnya? Betul. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah. Kita memanggil ke jalan Allah itu bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izah hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Kalau kita hanya menyalahkan orang lain, bagaimana orang bisa mendapatkan hidayah? Kalau betul, maka balik lagi, ini luar biasanya Nabi Bapak Ibu. Nabinya sudah meninggal 1400 tahun lalu, masih kita rasakan sampai sekarang. Orang-orang yang nggak pernah sholat gitu, saudara-saudara kita di luar sana, ya, maaf bapak-bapak ibu ini bukan nyinggung. Kalau di sini mah insya Allah minas salihin, ya, min ahli sujud, ya, amin, ya. Insya Allah kalau warga di sini mah ya, mau sholat tiap hari penuh ya, penuh, ya, subuh penuh subuh. Masya Allah. Tapi kita nggak pernah tahu saudara-saudara kita yang di luar itu bagaimana, ya. Apakah dia pernah mendengar lantunan sholawat sebelumnya? Apa dia ingat bacaan sholat? Barangkali dari maulid ini bisa mendapatkan wasilah dia untuk mendapat hidayah. Betul. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita membicarakan tentang keistimewaan Nabi, lagi-lagi ini nggak cukup. Lanjut nih? Lanjut apa udah? Baru berapa menit Ustaz ya? Biar agak segar nih, kita sholawatan dulu bareng-bareng. Boleh ini? Ya, boleh ya? Biar agak segar ibu-ibu. Saya tadi jalan habis isya takut macet. Ya, ternyata nyampe sini alhamdulillah lancar. Tadi pagi isi di Ciledug, besok isi lagi di Bogor. Ya, semangat Bapak Ibu. Ya, jangan kalah semangat sama Ustadznya, jamaah-jamaah ini harus lebih semangat ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yatim hadroh tolong didampingin ya. Sholli wa sallim
Salawatan di rumah. Ibu jangan manyun aja, nanti si bapak kagak betah. Ibu jangan marah-marah, nanti bapak pulang bawa janda. Lanjut. Wahai bapak-bapak, keluar mencari nafkah, karena ibu-ibu butuh lipstik yang merah. Betul. Bapak jangan malas aja, nanti si ibu manyun aja. Bapak jangan tidur aja, nanti ibu pulang bawa brondong kaya. Bagian lo tenang aja, mana anak muda? Ya. Wahai anak muda, jangan pacaran aja. Sering kan? Pacaran semua emang sini. Kawinnya ibu langsung kawinin. Aminin, pulang dari sini langsung datang ke KUA ya besok. Wahai anak muda, jangan pacaran aja, karena di tangan anak muda semua urusan umat. Wahai kalian anak muda, jangan cuma mikir dunia. Wahai anak muda, keluarlah utlubul ilma. Salli wa sallim apa juga kalau dilaguin mah enak, nyanyi dilaguin enak, sholawatan dilaguin enak, baca Quran dilaguin enak, sholawatan dilaguin enak. Bapak ibu coba bayangin kalau sholawatan kagak dilaguin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, salatullah salamullah ala toha Rasulullah tawassalna bismillah. Tapi enak kayaknya ya, semua mah kalau dilakuin juga nah, baca Quran dilakuin enak gak? Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah bacaan Quran dengan suara kalian. Nah, makanya di sini masya Allah musola ini imamnya kari-kari semua ya, masya Allah.
Enak baca Quran kalau dilaguin mah. Bismillahirrahmanirrahim. Gak mau kalah nih sama Kori Cilik tadi nih. Ya, Masya Allah. Kita punya generasi-generasi ini yang bakal membanggakan kita nanti Bapak Ibu ya. Sehat-sehat nah ya, aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Udah apa juga kalau dilakukan mah imam sholat ya bacaan Qurannya enak kayaknya betah gitu kita sholat maghrib Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim wah Syekh Sudais Alhamdulillahi Rabbil Alamin waladdallin waduh ini makanya betah nih betah dah buat sholat dah udah ayo ikut amin Bismillahirrahmanirrahim Yasin apa tadi balik panjangan Alif Lam Mim jadi imam masjid ya kalau bacaan Qurannya enak betah yang sholat betul makanya generasi kayak akhuna kita ini kori-kori cilik ya harus dilestarikan Bapak Ibu. Yang pemuda mana nih? Oi, mana nih? Yang muda bukan bocil. Tar dulu bocil mah. Ramaikan masjid oleh kalian. Ramaikan musola oleh kalian. Hei, mana ya anak-anak muda ini? Belakang ada ya? Coba ini Bapak DKM Mas Musola ini mana Pak? Siapa tadi? Ya. Itu sebenarnya udah capek ini mau tangannya aduh ganti maju yang muda-muda. Ya. Hidupkan musola ini. Jangan karena musola ini kecil kita nggak bisa melakukan sesuatu. Banyak di kampung-kampung sana cuma langgar apa musola kecil kegiatannya luar biasa banyak. Siapa yang bergerak? Anak muda. Biasanya kan gitu, kalau anak muda kan berinovasi terus ya Bapak Ibu ya. Megang DKM masjid anak muda kayaknya mantap ya. Gak ada tuh saldo yang mengendap. Saldo masjid 80 juta. Pakai itu saldo masjid, jangan ditimbun, jangan ditabungin di bank, nggak jalan amal orang ada di situ. Saldo masjid 100 juta. Mohon maaf bahasa ini saya enggak ini. Ada di sini enggak. Saldo masjid 100 juta pakai. Walaupun cuma 100.000 kalian belikan keran, selama keran itu mengalir untuk wudhu sampai itu keran mati lagi, sampai itu masih rubuh, pahalanya mengalir. Gak jalan amal orang kalau ditimbun itu. Nanti tanggung jawab kita di akhirat. Jadi saya nggak nyinggung yang di sini ada emang. Ya jangan sampai ya. Mohon maaf bapak-bapak ini. Kita lagi cerita di masih Wakanda. Saldo masjid 80 juta, orang jamaah mau wudhu nggak bisa, mau kencing nggak bisa, airnya mati. WC-nya mampet. Saldo masjid 80 juta, orang tidur di masjid dilarang. Ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu larangan tidur, nggak ada. Yang nggak boleh itu ngiler di masjid. Tapi tidur di masjid nggak apa-apa.
Bapak-bapak berantem sama istrinya, dar ini dia udah gua pulang, gua pergi. Bawa bantal, tidur di masjid, nggak apa-apa. Siapa tahu pulang dari masjid, ya dapat hidayah, pulang lagi. Dek maafin bapak ya. Dek maafin ayah, tadi ayah bilang nggak dek, pokoknya dek kamu itu istri saya satu-satunya tercinta. Iya. Iya. Betul lah, betul. Kita bertanggung jawab. Makanya jadi DKN itu nggak mudah Bapak Ibu. Jangan salah, itu pusing tuh DKN itu ya. Pusat. Ya. Betul. Bangunan nggak kelar. Ustaz ngomong itu 80 juta, 100 juta, boro-boro di sini 1000 kok kagak. Minus semua ya. Nah, insya Allah dengan wasilah Nabi Muhammad setelah majelis ini, mudah-mudahan masjid kita jadi ramai lagi ya. Musola kita penuh ya, subuh-subuh layaknya kita salat Jumat jamaahnya. Amin. Insya Allah. Begitu, jangan dilarang-larang Bapak Ibu. Ini anak-anak kecil ini walaupun agak-agak empat lama-lama saya berjalan, tapi nggak apa-apa, udah jangan diomelin. Anak kecil nggak boleh ke masjid, jangan, nggak apa-apa dia datang ke masjid, bagus. Iya, mau lari-lari mau apa nggak apa-apa, bersyukur anak-anak sekarang masih mau ke masjid. Saya ngajar ngaji di salah satu perumahan elit Bapak Ibu. Tuh anak-anak segede gini udah punya grup WhatsApp, udah punya TikTok, joget-joget depan kamera. Oh iya, alhamdulillah. Gak apa-apa, udah biarin anak-anak kita ada di musola, ada di masjid. Mau dia tidur-tiduran, mau dia lari-larian. Apalagi kita modalin, mau ke masjid anak-anak kita modalin bajunya yang benar, yang rapi, sarungnya yang bagus, baju kokonya yang bagus ya. Beliin kopiahnya yang bagus. Pak, saya mau ke masjid. Iya nak, silakan. Gak punya kopiah, pakai kopiah engkong lu itu. Ukuran kopiah anaknya 7, pala engkongnya 12. Itu dia sholat. Beliin dia mau ke masjid. Beliin baju yang bagus, beliin sarung yang bagus, belikan kopiah yang bagus. Hingga apa? Nanti kita dipertanggungjawabkan oleh Allah. Ditanya itu musola fungsinya apa, itu masjid fungsinya apa. Ada anak-anak kecil di situ. Insya Allah itu akan menjadi syafaat untuk kita. Jangan dilarang Bapak Ibu. Ya kecuali bocahnya emang rese, kita lagi sholat ya. Ini saya sering banget nih. Saya sholat suka naruh kacamata gitu Bapak Ibu. Ini sengaja diinjak-injak kemana? Dalam hati gue keplak juga loh. Tapi nggak tega. Seringnya gitu Bapak Ibu ya, kalau kita yang pakai kacamata naruh kan, kayak penasaran. Injek ah. Gue lagi sholat sih kalau lama. Tapi nggak apa-apa. Ya ajarkan anak-anak kita hadir di masjid. Itu anak-anak kecil yang muda-muda nih, woi anak muda. Gak apa-apa kalian mau main game, mau ngapain, tapi isi itu musola. Main game sampai subuh gak apa-apa, tapi subuh sholat jamaah di musola, bisa gak? Susah. Kalau kita bicara pemuda ini lebih ribet lagi urusan muda itu. Ya, nih polemik, aduh. Mana masih muda ya. Ini polemik anak-anak muda nih, banyak banget yang datang ke rumah nanya-nanya, Ustaz saya bingung sama anak saya nih. Santri-santri itu di pesantren ya. Ini untuk orang tua juga nggak apa-apa, jangan ragu, pentingkan anak kita di pesantren. Alhamdulillah tuh generasi baru kemarin lulus ke Dafa, mana Dafa? Tuh panitia sekarang ya, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau istiqomah bisa terus jadi generasi yang baik ya. Gak apa-apa, ya tentu tanda kutip kita harus carikan juga lembaga pendidikan yang sesuai. Ya, cari pesantren-pesantren yang sesuai dengan sunnahnya Nabi.
dengan Quran wa sunnah, jangan asal-asalan aja. Udah yang penting masuk pesantren. Pulang-pulang dari pesantren sholatnya cuma 3 waktu. Alhamdulillah, ya. Ini anak-anak muda ini, ya. Coba kalian contohkan ulama-ulama terdahulu. Imam Syafi'i, ya. Oi, Tom. Imam Syafi'i itu hafal Quran usia 12 tahun kalau tidak salah. Imam Syafi'i tahu Imam Syafi'i? Oi, Tom, oi. Imam Syafi'i tahu? Atta Halilintar tahu Atta Halilintar? Raffi Ahmad tahu Raffi Ahmad? Imam Syafi'i tahu? Imam Ahmad bin Hanbal tahu? Imam Nawawi tahu? Baim Wong tahu Baim Wong? Ya, kalau zaman kita dulu kan ya boro-boro kita ngeliat gituan ya. Sore-sore maghrib belum mandi, nggak digebotin sama bapak kita. Ya, habis maghrib udah cari-cari langkar tuh. Pengajian-pengajian indah banget, tapi itu yang nggak didapetin anak sekarang bapak ibu. Makanya hati-hati banget ini ibu-ibu bapak-bapak. Apalagi ini banyak juga yang baru-baru nikah ya, terus langsung punya anak. Si ibunya belum siap, masih muda punya anak. Kalau kata anak zaman sekarang itu apa? Baby blues. Iya, baby blues. Masih belum siap punya anak. Akhirnya nggak mau tuh ngurusin anak rewel apa, udah kasih handphone selesai. Nanti kita dipertanggungjawabkan itu di akhirat gimana? Anak kita nggak tahu lihat apa di handphone itu. Harusnya dapat pendidikan oleh kita, ya Bapak Ibu. Wallahi, bapak saya bukan ustaz, bapak saya bukan ulama, bukan kiai, tapi saya dapatkan dari kecil sholat 5 waktu itu berjamaah dengan bapak saya. Itu beda mungkin orang tua dulu. Gak ada nangis, glipi. Boy, ya toh. Nah, tahu. Awas hati-hati nih, ibu bapak-bapak nih, ya. Coba mulai sekarang sedikit-sedikit kita perbaiki cara kita mendidik anak, ya. Cara kita mengasuh anak kita. Kita ingat saja bahwa anak itu titipan. Banyak orang yang sampai sekarang belum dianugerahi anak, pengen punya anak, lah kita punya anak dikasih rezeki sama Allah, malah nggak dimanfaatkan, dibuang-buang. Kan kayak gitu dibuang, udah bang ini kelihatan jam. Gitu, dah. Alhamdulillah, amin. Nah, balik lagi pemuda-pemuda nih ya. Toh, woi, isi ini musola, isi itu masjid. Ya, ngopi nggak apa-apa, bagus malah. Emang apa ngopi? Ngobrol perkara iman, masya Allah. Ngopi nggak apa-apa. Isi musola, ngopinya di musola nggak apa-apa. Ya, nongkrongnya yang bermanfaat, banyak main, sedikit dosa. Coba, ayo dengan wasilah maulid ini, dengan wasilah majelis ini. Saya bukan siapa-siapa, saya nggak bisa ngasih apa-apa, saya nggak bisa ngasih hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Manusia sampai kapanpun tidak akan bisa memberikan hidayah. Bahkan seorang yang kau sayangi pun innaka la tahdi man ahbabta, orang yang kalian kasihi sekalipun tidak akan bisa kalian memberikan hidayah untuknya. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi sesungguhnya yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya wasilah Bapak Ibu. Saya berdiri di sini, mohon maaf, bukan saya merasa lebih pintar. Mohon izin, bukan saya menggurui. Banyak guru-guru kita semua di sini yang lebih mulia derajatnya. Saya masih sering berbuat dosa, saya masih sering maksiat. Tapi Allah titipkan sedikit pengetahuan untuk saya bagikan.
Barang siapa itu bisa, barangkali itu bisa menjadi wasilah, ya. Betul. Ayo. Apalagi bentar lagi nih ya, tahun politik nih 2024 ya. Presiden baru, semangat Bang. Udah, stop. Gak ada lagi perpecahan. Waktunya kita semua bersatu. Waktunya kita semua berkumpul. Ada mahfuzat yang bilang al-i'timadu asasun, al-ittihadu asasun najah. Persatuan itu adalah kunci kesuksesan. Udah, ayo Bapak Ibu kita move on. Terlepas Bapak Ibu di sini pilih siapa 1, 2, 3 atau kemarin 2019 ada 1, ada 2, hak masing-masing. Tapi kita semua ini disatukan oleh satu kalimat apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka terlepas pilihan politik yang nanti akan kita pilih, tidak ada manfaatnya kita terpecah belah. Terlalu murah pilihan politik untuk kita terpecah belah. Terlalu murah. Sedangkan Rasulullah SAW sudah jauh-jauh hari memberikan kita wasilah Maulid Nabi ini untuk apa? Untuk kita bersatu. Ya kan kalau ditanya satu-satu nggak ada yang tahu. Lu pilih siapa? Pilih 1. Lu pilih siapa? Pilih 2. Selek lah kita. Nah, gitu ya. Nah, ini spesialnya Maulid Bapak Ibu. Terlepas pilihan kita apa, tapi di majelis ini semua kita bersatu. Maka tidak hanya di majelis ini, pulang dari sini, hayu, sudah gak ada lagi kita perpecahan apapun itu. Kita gandeng saudara kita, terlepas siapapun nanti yang terpilih. Nah ini kan tahun-tahun politik nih ya, 2024 ini ya. Siapapun yang terpilih memang Allah takdirkan dia. Ya, kita percayakan, tapi jangan lagi kita mau dipecah-pecah Bapak Ibu. Ya, betul. Al-ittihadu asasun najah. Itu mahfuzat. Belum lagi ada ayat Allah langsung yang merintahkan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu Allah yang perintahkan Bapak Ibu. Sebenarnya kita itu terpecah belah hukumnya haram. Allah langsung yang larang kok. Wa'tasimu bihablillah, kata Allah, berpegang teguhlah kalian pada jalan Allah, wala tafarraqu, jangan kalian terpecah belah. Itu Allah. Lah kok kita mau dipecah-pecah? Kita mau dipecah belah sama orang yang kita nggak kenal bahkan siapa. Cuma ngelihat dari medsos, si Anu begini, si itu begitu. Oh, nggak sesuai sama saya. Dia masing-masing kita punya pilihan sendiri. Ya, bukan saatnya lagi kita terpecah-pecah. Ya, ayo lewat wasilah Maulid ini, ya kita satukan, kita bersatu. Yang muda-muda juga, hayu, jangan lagi udah isi ini musola. Gak apa-apa kalian waktunya masih senang-senang main game, gak apa-apa subuh di masjid, tapi ya selama tidak melanggar syariat. Selama tidak melanggar syariat. Sekali lagi, selama tidak melanggar syariat. Nggak ada kan di sini yang main slot, nggak ada. Ada nggak? Stop mulai sekarang. Saya paling keras nih Bapak Ibu. Apa-apa, saya nggak diundang lagi. Ya, belum lama ada teman saya itu habis dipecat dari pekerjaannya. Semua asetnya terjual, ratusan juta. Gara-gara apa? Gara-gara si bohong slot ini nih. Ya, wa iyadu billah. Kan sudah jelas itu Allah itu larang, innamal khamru wal maisiru. Ya, haram. Stop mulai sekarang ya. Insyaallah mudah-mudahan di sini nggak ada ya Bapak Ibu ya. Amin. Ada apa nggak ada ya? Ya maaf ini ya. Stop mulai sekarang. Hapus.
lagi. Rijsun min amali syaitan. Tuh Allah 2 kali tuh. Pertama Allah bilang rijsun min amali syaitan. Yang kedua Allah perintahkan langsung fajtanibuhu. Rijsun itu bagian dari syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhkanlah judi, khamar, mengundi nasib. Rijsun min amali syaitan, bagian dari syaitan. Udah dibilang bagian dari syaitan, disuruh jauhin oleh Allah, tapi masih ada, berarti dia, saya akan bilang sama Allah udah dikasih tahu itu bagian dari setan, terus suruh dijauhin, tapi masih ada yang ngelakuin, berarti dia, saya nggak bilang ya. Iya, tapi nggak apa-apa, emang bener orang Allah udah perintahkan untuk jauhkan. Gak cuma itu, Allah sifati itu sebagai apa? Bagian dari syaitan. Kita masih bisa kok lakuin kok gimana gitu. Stop mulai sekarang. Nah, ini untuk yang muda-muda khususnya. Tapi tadi saya dengar kata si bapaknya selama yang tua-tua itu masih loh. Iya betul Bapak Ibu ya. Stop mulai sekarang. Ini saya minta tolong buat ini. Kemarin baru penelitian dari CNBC atau mana saya lupa. Big Trash sama Kementerian Keuangan kalau tidak salah. Indonesia itu tertinggi nomor berapa saya lupa. Totalnya itu 200 triliun. Tuh Bapak Ibu. 200 triliun itu duit slot nih anak-anak kita yang masuk. Bayangkan 200 triliun itu kita bisa bangun musola, kita bisa bangun masjid. Ya, kita bisa bangun majelis, kita bisa hidupi berapa ribu anak yatim. 200 triliun bukan nominal yang kecil. Nih, saya termasuk orang yang keras memerangi slot ini. Gak apa-apa untuk kebaikan ya. Maka saya mohon minta tolong, ayo kita bareng-bareng kita berubah dengan wasilah Nabi SAW ini, wasilah maulid ini. Banyak yang kita dapatkan ya. Dan saya mohon maaf kemana-mana ini pembahasannya ya. Tadi kita sudah bahas ahsanan nasi khalqan wa khuluqan ya. Seperti yang saya bilang, kita nggak selesai satu hari satu malam, tapi setidaknya kulit-kulitnya kita dapat ya. Poin intinya adalah dari maulid ini mudah-mudahan ya, khususnya warga kampung sini, kampung Cikoneng ya, kita disatukan ya. Mudah-mudahan wasilah maulid Nabi ini dijaga oleh Allah SWT, persatuan dan kesatuan kita ya. Semoga warga kita diberikan istiqamah di jalan Allah. Para keluarga, bapak ibu, suami istri ya, yang sudah berkeluarga, Allah sejahterakan keluarganya. Allah berikan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk anak-anak kita ya, anak-anak kita yang masih belia-belia ya, mudah-mudahan Allah istiqamahkan dia untuk berada di jalan Allah. Untuk pemuda-pemuda, pemudi ya, saya nggak bilang sih yang belum dapat hidayah terlalu kasar ya Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan ya, para pemuda-pemudi di sini khususnya, umumnya semua warga kita senantiasa menapaki jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan untuk kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita termasuk dari umatnya Nabi yang mendapatkan syafaatul ummah Nabi. Amin ya rabbal alamin. Kita salawat satu lagi ya. Tolong didampingi tim hadrah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Zahara dinul mu'ayyad biduri.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahibba'il kiram. Ya, mohon maaf saya nggak bisa namun anak besok subuh ada misi lagi, paginya juga ada misi lagi, tapi mudah-mudahan nih kita bisa silaturahmi lagi di lain waktu ya. Mudah-mudahan para jamaah sekalian senantiasa diberikan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, salawat kita yang terakhir ya. Ya Rabbi bil Mustafa
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Berikan kami hidayah-Nya. Berikan kami jalan-Mu ya Allah, agar kami bisa menuju surga-Mu dan jauhkan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mari Bapak Ibu semua, kita pusatkan hati kita. Kita pusatkan hati kita sejenak. Kita meminta, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah majlis maulid pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan maghfirahnya. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majlis ini kecuali Allah ampuni segala dosa kita. Allah berikan kita istiqamah berada di jalannya. Allah berikan kita hidayah dan inayahnya. Allah mudahkan kita untuk menuju ke surga-Nya. Dan Allah selamatkan kita dari siksa api neraka nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, berikan kami keselamatan di dunia ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Berikan kami sehat wal afiat. Amin. Wa ziyadatan fil ilm. Dan berikan kami ilmu ya Allah, ilmu ya Allah. Wa barakatan fil rizq. Dan berikan kami rezeki yang berkah ya Allah, yang halal ya Allah. Wa taubatan qabla al-maut. Ya Allah, tolong jangan matikan kami, jangan wafatkan kami kecuali kami sudah bertaubat kepadamu ya Allah. Amin. Wa rahmatan 'indal maut. Kalaupun kami wafat, kalaupun kami mati, berikanlah kami rahmat-Mu ya Allah. Amin. Wa maghfiratan 'indal maut. Dan berikan kami ampunan-Mu ya Allah. Amin. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Kalaupun sakaratul maut itu dekat ya Allah, mudahkan kami, mudahkan lisan kami untuk mengucap asma-Mu ya Allah. Wa hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar, wan najata minan nar. Dan selamatkan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Wan najata minan nar. Dan selamatkan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Wan najata minan nar, wan najata minan nar, wal afwa indal hisab. Dan tolong mudahkan kami ketika nanti kami dihisab ya Allah. Wal afwa indal hisab. Allahumma antal qadir, Allahumma antal qadir, Allahumma antal qadir. Sesungguhnya hanya Engkau lah yang bisa menentukan takdir ya Allah. Iqdir lana, tolong takdirkan untuk kami fi akhir hayatina, di akhir hidup kami ya Allah, bil husnul khatimah, dengan akhir hidup yang husnul khatimah. Iqdir lana fi akhir hayatina fi sabilillah. Tolong takdirkan kami di akhir hidup kami berada di jalan-Mu ya Allah.
اقدر لنا في آخر حياتنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. Tolong takdirkan kami di akhir hayat kami menyebut tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, dan Muhammad adalah utusanmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia maupun di akhirat ya Allah. Ya Allah, Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman ya Allah. Berikanlah rahmat kepada kumpulan kami, jamaah kami. Berikanlah kami rahmat-Mu ya Allah. Jadikanlah jamaah ini jamaah yang senantiasa berada di jalan-Mu ya Allah. Jamaah yang senantiasa mengharapkan ridha dan berkah-Mu ya Allah. Jamaah yang senantiasa mengharapkan surga-Mu ya Allah. Jamaah yang senantiasa menjauhi segala larangan-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Kalaupun memang surga itu butuh perjuangan untuk masuk ke dalamnya ya Allah, berikan kami cara itu ya Allah. Berikan kami cara itu ya Allah. Berikan kami cara itu, sekalipun kami harus merangkak, sekalipun kami harus merangkak untuk menuju surga-Mu, maka itu jauh lebih baik ya Allah daripada kami terjerumus ketika nanti kami menyeberangi siratal mustaqim. Berikan kami inayah-Mu, berikan kami maghfirah-Mu, berikan kami hidayah-Mu, berikan kami jalan menuju surga dan ampunan-Mu. Amin ya rabbal alamin. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, apabila ditemukan kesalahan dari perkataan saya, tidak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun. Dari hati yang paling dalam saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah takdirkan kami untuk bersilaturahmi lagi di lain waktu. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi untuk semuanya, wabil khusus para orang tua, para guru, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila yang saya sampaikan kurang berkenan. Perkataan saya, apa yang saya sampaikan di hati Bapak Ibu sekalian kurang berkenan. Saya hanya seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa. Sekali lagi mohon maaf, mohon dimaafkan, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan fakir, terima kasih atas jawabannya, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Fanaqtatim bi kafaratin majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi